من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مستقيم بن كهار الدين زوجتك رزكيانتي بنت أحمد بذهب مذكور لله تعالى. قبلت نكاحها بمهر المذكور لله تعالى. Masya Allah, beliau menjawab, saya terima nikahnya dengan mahar yang telah disebutkan tadi, perangkat emas, semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengucapkannya dengan mantap, yang menunjukkan keduanya telah sah menjadi suami istri. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja kita mendengarkan akad pernikahan yang sesungguhnya merupakan ikatan yang sangat luar biasa. Sebab semua ikatan itu bisa terputus, bisa terhalang dengan beragam perkara. Tapi akad pernikahan itu tersambung terus sampai hari kiamat, kecuali kalau terputus dalam kehidupan dunia. Akad pernikahan, akad yang menjadi penentu bahkan surga dan neraka. Akad pernikahan adalah akad yang paling banyak pembahasannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita lihat kitab-kitab fiqh, maka pembahasan akad pernikahan itu yang paling lengkap uraian pembahasannya. Ada akad jual beli, ada akad perdagangan, ada akad sewa menyewa, ada akad-akad yang lainnya. Tapi akad nikah itu sangat istimewa. Sebab pernikahan sama kita pahami, dia adalah wujud terciptanya rumah tangga. Dan kebaikan rumah tangga ini adalah penentu kebaikan masyarakat. Dan kebaikan masyarakat adalah penentu kebaikan negara. Berarti hakikat negara itu ada pada akad pernikahan. Semakin baik akad pernikahan itu, semakin luar biasa akad pernikahan itu, maka itu akan menjadi sebab dari sebab-sebab besar baiknya sebuah negara, baiknya sebuah masyarakat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat kami ingin ingatkan diri kami dan kepada jamaah bahwa dalam pernikahan ada kebahagiaan, tetapi di balik kebahagiaan itu ada tanggung jawab besar. Di balik kebahagiaan itu ada amanah yang sangat besar. Di balik kebahagiaan itu ada ikatan amanah yang harus kita pertanggungjawabkan sampai ke akhirat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai kalian para suami, wahai kalian para kepala rumah tangga,
jaga diri kalian dan lindungi anak istri kalian dari api neraka. Jadi ayat ini memerintah secara khusus untuk kepala rumah tangga, untuk para suami, untuk menjaga dirinya dari api neraka, lengkap dengan keluarganya. Artinya, adanya pernikahan itu adalah upaya dari upaya besar untuk selamat dari api neraka. Jadi, jangan kita berpikir sebagaimana berpikirnya dalam agama yang lain, yang menganggap pernikahan itu hanya sekedar urusan di dunia saja. Tapi pernikahan dalam Islam adalah urusan dunia, alam barzakh dan akhirat. Pernikahan dalam Islam adalah urusan surga dan neraka. Pernikahan dalam Islam adalah urusan yang sangat besar. Pernah datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wassalam bertanya tentang beberapa hal. Setelah itu Nabi tanya dia, "Kamu sudah menikah?" Wanita ini ditanya, "Kamu sudah menikah?" Katanya, "Sudah ya Rasulullah." Kemudian Nabi tanya, "Bagaimana sikapmu terhadap suamimu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Maka dia menjawab, "Saya betul-betul memaksimalkan segala pelayanan kepadanya, kecuali kalau saya tidak mampu. Kecuali kalau saya tidak mampu." Maka disitulah Nabi alaihi salatu wassalam memberi ilmu bahwa kata Nabi alaihi salatu wassalam, suamimu itu bagi kamu adalah surgamu dan nerakamu. Huwa jannatuk wa naruk. Huwa lak jannatuk wa naruk. Suamimu itu bagimu adalah surgamu atau nerakamu. Maksudnya, sikapnya seorang istri terhadap suami adalah jalan dari jalan besar, sebab dari sebab besar untuk masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Ada orang bisa masuk ke dalam surga mudah. Caranya apa? Bagus sikapnya terhadap suaminya, bagus pelayanannya, ketaatannya sama suaminya. Dan ada orang yang gampang sekali juga masuk neraka. Sebab apa? Karena sikapnya kurang ajar terhadap suaminya, tidak baik terhadap suaminya. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita bahwa hubungan suami istri itu adalah hubungan yang langsung berhubungan dengan surga dan neraka. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana bersuami istri, punya anak, punya rumah, selesai. Tidak. Tapi suami istri itu adalah suasana kehidupan yang di dalamnya kita bisa meraih surga dan neraka. Suami bisa meraih surga kalau dia betul-betul menjadi sebab anak istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan si istri bisa mendapatkan surga melalui suaminya kalau dia betul-betul melayani, mentaati suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua, saya ingatkan kepada seluruhnya bahwa hakikat kebahagiaan rumah tangga ada pada keberkahan dalam rumah tangga. Dan berkah dalam rumah tangga itu saat susah dan saat punya bisa diwujudkan dengan Islam. Saat susah, jadikan rumah tangga kita berberkah dengan suami dan istri memiliki kesabaran. Maka kesulitan yang sesaat itu akan berubah menjadi kebahagiaan, akan berubah menjadi kemudahan, dan kesulitan itu akan jadi sebab-sebab datangnya berkah. Dan saat senang, saat punya, saat berlimpah apa yang dimiliki, maka jadikan rumah tangga kita berberkah dengan cara syukuri apa yang ada. Ingat, bersabar dan bersyukur. Kita punya uang, tidak punya uang, itu bukan penentu kebahagiaan. Sebab semuanya bisa punya, semuanya bisa tidak punya. Semuanya bisa berlimpah hartanya, semuanya juga bisa kekurangan harta. Dan yang berlimpah hartanya bukan jaminan dia bahagia. Demikian pula yang tidak ada hartanya bukan kepastian dia sengsara. Tetapi bahagia dan sengsara ditentukan oleh sikap kita. Saat berlimpah harta,
dan sikap kita saat kita kekurangan. Sikap itu adalah penentu berkah dalam rumah tangga. Sikap itu adalah kemampuan bersabar saat sulit dan kemampuan bersyukur saat mendapatkan nikmat. Kemampuan bersabar saat sulit dan kemampuan bersyukur saat mendapatkan nikmat. Bersabar terhadap musibah adalah kebaikan besar. Di atas yakin, di atas ilmu bahwa di balik semua musibah ada hikmah Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah akan memperbaiki kita di balik musibah itu. Kalau ilmu ini kita dapatkan, kita akan tenang dalam musibah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, maka Allah akan turunkan padanya musibah. Coba lihat, Nabi bilang musibah yang turun dari Allah itu tanda kebaikan besar. Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba, maka Allah segerakan pembalasan dosanya di dunia. Jadi adanya musibah adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan turunkan bala kepadanya. Jadi saat rumah tangga kita digoncang, ada kekurangan, ada pertentangan, ada percekcokan, maka yakini Allah Subhanahu wa taala turunkan ini karena Allah inginkan kebaikan. Allah inginkan gugur dosa kita. Allah inginkan kita semakin kuat. Allah inginkan kita semakin kokoh. Dan pengantin-pengantin lama telah merasakan banyak peristiwa ini. Cekcok-cekcok, tapi setelah itu lebih akrab lagi. Cekcok-cekcok, tapi seperti itu lebih kuat lagi ikatannya. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan di balik musibah, di balik cobaan dan cobaan. Demikian pula saat kita berlebihan, sehat, berlimpah harta, maka ini bukan jaminan kebahagiaan, tapi nanti bahagia kalau kita mampu mensyukuri nikmat itu. Dan kesyukuran itu jamaah wujudnya adalah ketika kita mampu menggerakkan lisan kita memuji pemberi nikmat di atas keyakinan bahwa nikmat hanya datang darinya, dan dengan memanfaatkan nikmat itu untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ilmu ini kita dapatkan dari doa saat pengantin. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi? Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkati engkau dalam keadaan senang, bahagia, dan semoga Allah tetap memberkati engkau dalam keadaan susah, dan semoga Allah senantiasa mengumpul kalian berdua dalam semua keadaan. Terakhir, saya tutup nasihat singkat ini dengan mengingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah bahwa salah satu rahasia besar sukses dalam berumah tangga adalah sukses dalam berumah tangga adalah kemampuan suami dan istri menggunakan kekuatan doa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saat suami dan istri cekcok, bertengkar ya, suami dan istri bertengkar, ini walaupun tidak dibahas masalahnya bisa langsung tuntas kalau dilaksanakan ini. Kalau dilaksanakan resep ini, apa itu? Berdoa. Masing-masing saat bertengkar diam, kemudian masing-masing mendoakan supaya saya dan istri saya selamat di atas kebaikan. Minimal dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam keadaan suaminya tidak tahu, istrinya tidak tahu, padahal sementara cekcok ini, tapi dia doakan seperti itu, maka insyaallah taala tidak lama setelah doa itu sirna sendiri itu pertentangan. Itu terbukti itu sirna sendiri itu cekcok. Yang penting keduanya jujur mendoakan kebaikan bagi pasangannya masing-masing. Ini sedikit tips dan nasihat agar supaya kita senantiasa hidup dalam kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Maka perbanyaklah doa dan meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia, dalam keadaan susah, dalam semua keadaan. Minta dan terus memperbanyak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian doa-doa yang lainnya. Kita doakan kedua mempelai, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati keduanya dalam keadaan tenang dan bahagia mereka,
dan semoga Allah senantiasa menambah keberkahan mereka pula walaupun dalam kekurangan dan sakit. Demikian pula semoga Allah terus mewujudkan mereka dalam kebaikan dalam setiap kondisi dan keadaan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.